Selamat datang sahabat jiwa. Di tengah perjalanan panjang, yang sering membuat kita lelah ada satu cahaya yang selalu kita abaikan. Kita terlalu sibuk melihat dengan mata kepala, memuja penampilan luar, mengejar kilau dunia yang fana. Padahal, kehidupan sejati tidak pernah menampakkan diri pada permukaan. Ia tersembunyi bersemayam dalam keheningan dan hanya bisa disentuh oleh mata hati. Mata kepala sering menipu. Ia hanya melihat apa yang tampak, namun tak mampu menembus kedalaman makna. Mata kepala bisa tertarik pada emas yang berkilau, namun tidak bisa membedakan mana emas murni dan mana sekadar ilusi. Sedangkan mata hati ia menyingkap tabir. Ia menembus lapisan palsu dunia hingga menemukan inti kebenaran yang murni. Hidupnya mata hati adalah hidup yang penuh kesadaran. Seperti roh yang tidak terikat pada jasad, mata hati menuntun kita berjalan melampaui batas indera. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang terlihat itu nyata, dan tidak semua yang tak terlihat itu kosong. Justru yang tak terlihat itulah yang seringkali abadi. Perjalanan hidup kita bukan hanya tentang langkah-langkah jasmani, melainkan juga perjalanan roh. Dan dalam perjalanan itu, mata hati adalah kompas yang sejati. Tanpanya, kita mudah tersesat di padang fata morgana, tergoda oleh bayangan yang tampak indah, padahal membawa kita menjauh dari diri yang sesungguhnya. Hidup yang dituntun mata hati akan mengubah cara kita melihat segalanya. Kita tak lagi menilai orang dari pakaian dan kata-katanya, tapi dari getaran jiwanya. Kita tak lagi terperangkap dalam kesibukan dunia, tapi menemukan kebahagiaan dalam kesunyian. Kita tak lagi mengejar cinta semu, tapi merasakan kasih yang abadi. Dan pada akhirnya, saat tubuh kita melemah, saat mata kepala tak lagi mampu melihat, mata hati akan tetap menyala, membimbing roh kita menembus pintu terakhir, menuju cahaya yang tak pernah padam. Inilah hidupnya mata hati, sebuah kehidupan yang sejati, tak tertipu oleh maya, tak terikat oleh dunia. Sebuah kehidupan yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani menutup kedua mata, untuk kemudian melihat dengan yang lebih dalam. Hidup ini seringkali menipu kita dengan kilau yang tampak di depan mata. Kedua mata daging melihat harta, wajah, status, dan penampilan luar. Mereka melihat permukaan, tetapi tidak menembus ke dalam jiwa. Dan disitulah manusia sering salah arah, karena ia tertipu oleh apa yang sementara, oleh apa yang bisa hilang dalam sekejap. Namun ada satu mata yang tidak bisa dibohongi, yaitu mata hati. Mata ini tidak buta oleh cahaya dunia, justru ia mampu melihat dalam kegelapan. Ia membaca niat, bukan sekadar ucapan. Ia menangkap energi di balik senyum, bukan sekadar bentuk senyuman. Ia merasakan kebenaran, meski kata-kata mencoba menutupinya dengan topeng. Saudaraku, perjalanan roh tidaklah lurus dan mudah. Roh itu berjalan dari satu pengalaman ke pengalaman lain, dari luka ke penyembuhan, dari kehilangan ke kebangkitan. Dalam perjalanan panjang itu, mata hati adalah kompas. Tanpa itu, kita tersesat di padang ilusi. Dengan itu, kita menemukan jalan pulang ke dalam diri. Mungkin engkau pernah merasa dikhianati oleh pandanganmu sendiri, melihat seseorang begitu baik, begitu manis, begitu lembut, tapi kemudian ternyata ia menusukmu dari belakang. Itu adalah pelajaran yang dititipkan kehidupan. Jangan hanya percaya pada mata lahir, tapi latihlah mata batin. Hidup bukan tentang apa yang terlihat, tetapi tentang apa yang terasa dan apa yang sejati. Seperti roh yang menapaki jalannya, kita dipanggil untuk mendengar suara hati yang paling sunyi. Hiduplah dengan mata hati, sebab hanya mata hati yang bisa menunjukkanmu arah ketika semua jalan tampak sama. Hanya mata hati yang bisa mengenali cahaya dalam dirimu, bahkan ketika dunia menutupinya dengan kegelapan. Ketika manusia berjalan di bumi ini, langkahnya sering diarahkan oleh dua mata di wajahnya. Ia melihat bentuk, warna, keindahan, kemewahan, dan juga jebakan yang terselubung di balik kilau dunia. Namun berapa kali ia tertipu oleh pandangan itu? Berapa kali ia salah menilai karena hanya mempercayai apa yang kasat mata dan mengabaikan suara halus yang datang dari dalam. Mata hati, ia bukanlah sekadar penglihatan, melainkan cahaya yang menembus kabut kehidupan. Ia tidak buta oleh hiasan semu, tidak terjebak oleh penampilan, tidak tertipu oleh kata-kata manis yang hanya topeng. Mata hati membaca jauh ke dalam, menyingkap niat tersembunyi,
menangkap getaran jiwa yang tidak bisa disamarkan oleh senyum palsu atau harta yang dipamerkan. Namun sayang, banyak manusia lebih memilih berjalan dengan mata luar. Mereka menilai hidup dari apa yang tampak, bukan dari apa yang sesungguhnya. Mereka mengukur cinta dari rupa, mengukur kebaikan dari kata-kata, mengukur kebahagiaan dari kepemilikan. Akhirnya mereka tersesat, merasa hampa meski dunia penuh di genggaman. Hidup yang sejati adalah hidup yang dipimpin oleh mata hati. Ia seperti obor dalam kegelapan, penunjuk arah ketika logika bimbang, pengingat ketika ambisi menipu, dan penuntun ketika jiwa mulai lelah. Mata hati tidak selalu membuat jalan terasa mudah, namun ia selalu membawa kita menuju kebenaran. Ingatlah, mata kepala bisa tertipu, tapi mata hati tidak. Ia mengenali kejujuran meski dibungkus sederhana. Ia mengenali kebenaran meski diselimuti kesunyian. Ia mengenali cinta yang murni, meski tanpa janji manis dan perhiasan dunia. Hidupnya mata hati adalah hidup yang tidak dibutakan oleh dunia, melainkan diterangi oleh jiwa. Siapa yang setia mendengarnya akan menemukan kedamaian sejati. Hidupnya mata hati adalah perjalanan kembali ke pusat jiwa. Saat tubuh berjalan di bumi dan pikiran sibuk dengan logika, mata hati tetap menjadi saksi yang tak pernah padam. Ia bukan sekadar indera batin, ia adalah jendela roh yang menembus kabut ilusi dan melihat kebenaran sejati. Kita sering mengira dunia ini nyata karena mata kepala kita menyaksikannya setiap hari. Gedung-gedung menjulang, wajah-wajah tersenyum, benda-benda yang dapat disentuh. Tetapi semua itu hanyalah bayangan, seperti pasir di tepi laut yang mudah tersapu ombak waktu. Mata hati tidak tertipu oleh bentuk. Ia melihat roh di balik jasad, makna di balik peristiwa, dan keabadian di balik kefanaan. Bayangkan sebuah jalan panjang yang sunyi. Orang-orang berjalan dengan mata terbuka, tetapi mereka tersandung batu, terjerat duri, dan sering tersesat. Mengapa? Karena mereka hanya memakai kedua mata, bukan mata hati. Mata biasa hanya melihat permukaan, sedangkan mata hati melihat arah. Ia tahu kemana jiwa seharusnya melangkah. Roh kita tidak datang ke dunia ini untuk sekadar mengumpulkan harta, gelar, atau pengakuan. Roh datang untuk mengingat siapa dirinya, untuk menemukan kembali cahaya asalnya. Dan cahaya itu hanya bisa ditemukan dengan mata hati. Mata hati adalah obor di tengah kegelapan batin. Ia menyalakan api intuisi. Ia berbisik lewat keheningan. Kadang ia hadir sebagai rasa yang sulit dijelaskan, kadang sebagai suara halus yang memanggil dari dalam. Bila engkau berani diam, bila engkau berani mendengar, engkau akan tahu bahwa mata hati sedang menuntunmu. Hidup yang diarahkan oleh mata hati tidak pernah kosong. Walau sepi, engkau merasa utuh. Walau miskin harta, engkau merasa kaya makna. Walau kehilangan, engkau tahu bahwa semua hanyalah bagian dari perjalanan. Roh tidak pernah kehilangan apa-apa. Ia hanya belajar, ia hanya pulang. Dan bukankah itu tujuan hidup ini? Bukan sekadar lahir lalu mati, tetapi untuk kembali dengan jiwa yang lebih dewasa, lebih bercahaya, lebih mengenal kebenaran? Mata hati adalah jembatan itu. Ia menghubungkan dunia fana dengan dunia abadi. Ia menyingkap tabir ilusi dan memperlihatkan rumah sejati roh kita. Dan akhirnya, saudaraku yang mendengarkan, hidup ini bukan sekadar perjalanan dengan dua mata yang terbuka, melainkan perjalanan dengan mata hati yang terjaga. Sebab apa yang tampak di luar hanyalah bayangan, sedang yang sejati bersemayam di dalam. Dunia bisa menipu dengan kilau, dengan hiruk-pikuk, dengan janji-janji yang fana, tetapi hati yang hidup, hati yang bersih, tak akan mudah diperdaya. Ingatlah, mata bisa melihat permukaan, tetapi mata hati merasakan kebenaran. Mata bisa menatap wajah, tetapi mata hati menangkap jiwa. Mata bisa tertipu oleh cahaya, tetapi mata hati mengenali sinar abadi yang tak pernah padam. Hiduplah dengan kesadaran ini. Jangan hanya berjalan dengan kedua mata, berjalanlah dengan hati yang tercerahkan. Sebab mereka yang hidup dengan mata hati akan menemukan arah, meski jalan berliku. Mereka yang menjaga nurani akan menemukan cahaya, bahkan dalam kegelapan paling pekat. Semoga kita senantiasa diberi keberanian untuk melihat, bukan hanya dengan mata tetapi dengan jiwa. Semoga setiap langkah kita menjadi perjalanan, menuju kedalaman diri, menuju kesejatian, menuju Dia yang menjadi sumber cahaya dari segala cahaya.
Terima kasih telah bersama dalam video ini. Bila engkau merasa disentuh, jangan lupa bagikan cahaya ini pada yang lain, agar semakin banyak hati yang terbangun. Dan untukmu yang setia mendengarkan, jangan lupa untuk mengikuti saluran ini, agar kita terus bertemu di perjalanan batin selanjutnya. Salam hangat, salam jiwa, salam untuk mata hati yang hidup dalam dirimu.